Bab 1. Konsep dasar penyakit infeksi. Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Ditinjau dari asal atau didapatnya infeksi dapat berasal dari komunitas community acquired infection atau berasal dari lingkungan rumah sakit hospital acquired infection yang sebelumnya dikenal dengan istilah infeksi nosokomial. Dengan berkembangnya sistem pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang perawatan pasien. Sekarang perawatan tidak hanya di rumah sakit saja, melainkan juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bahkan perawatan di rumah, home care. Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dimaksudkan untuk tujuan perawatan atau penyembuhan pasien. Bila dilakukan tidak sesuai prosedur berpotensi untuk menularkan penyakit infeksi. Baik bagi pasien yang lain atau bahkan pada petugas kesehatan itu sendiri. Karena seringkali tidak bisa secara pasti ditentukan asal infeksi. Maka sekarang istilah infeksi nosokomial hospital acquired infection diganti dengan istilah baru, yaitu Healthcare Associated Infections (HAIS) dengan pengertian yang lebih luas tidak hanya di rumah sakit tapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Juga tidak terbatas infeksi pada pasien saja, tetapi juga infeksi pada petugas kesehatan yang didapat pada saat melakukan tindakan perawatan pasien, khusus untuk infeksi yang terjadi atau didapat di rumah sakit. Selanjutnya disebut sebagai infeksi rumah sakit, hospital infection. Untuk dapat melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya infeksi rumah sakit, perlu memiliki pengetahuan mengenai konsep dasar penyakit infeksi. Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa pengertian tentang infeksi dan kolonisasi, inflamasi, rantai penularan penyakit, faktor risiko terjadinya infeksi, HAIS, serta strategi pencegahan dan pengendalian infeksi. 1. Beberapa batasan. Definisi kolonisasi merupakan suatu keadaan di mana ditemukan adanya agen infeksi, di mana organisme tersebut hidup, tumbuh dan berkembang biak, tetapi tanpa disertai adanya respon imun atau gejala pada kolonisasi. Tubuh pejamu tidak dalam keadaan susceptible. Pasien atau petugas kesehatan bisa mengalami kolonisasi dengan kuman patogen tanpa menderita sakit, tapi dapat menularkan kuman tersebut ke orang lain. Pasien atau petugas kesehatan tersebut dapat bertindak sebagai karier infeksi. Merupakan suatu keadaan di mana ditemukan adanya agen infeksi, organisme, di mana terdapat respon imun, tapi tidak disertai gejala penyakit infeksi. Merupakan suatu keadaan di mana ditemukan adanya agen infeksi, organisme, yang disertai adanya respon imun dan gejala penyakit menular atau infeksius. Adalah penyakit infeksi tertentu yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak. Inflamasi, radang atau peradangan lokal merupakan bentuk respon tubuh terhadap suatu agen, tidak hanya infeksi. Dapat berupa trauma, pembedahan atau luka bakar, yang ditandai dengan adanya sakit, nyeri, dolor, panas, kalor, kemerahan, rubor, pembengkakan, tumor, dan gangguan fungsi. Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS. Sekumpulan gejala klinik atau kelainan laboratorium yang merupakan respon tubuh inflamasi yang bersifat sistemik. Kriteria SIRS bila ditemukan dua atau lebih dari keadaan berikut. 1. Hipertermi atau hipotermi atau suhu tubuh yang tidak stabil. 2. Takikardi sesuai usia. 3. Takipnu sesuai usia. Serta 4. Leukositosis atau leukopenia sesuai usia atau pada hitung jenis leukosit jumlah sel muda batang lebih dari 10%. SIRS dapat disebabkan karena infeksi atau non-infeksi seperti trauma, pembedahan, luka bakar, pankreatitis atau gangguan metabolik. SIRS yang disebabkan infeksi disebut sepsis. Healthcare Associated Infections (HAIS). An infection occurring in a patient during the process of care in a hospital or other healthcare facility which was not present or incubating at the time of this includes infections acquired in the hospital but appearing after discharge, and also occupational infections among staff of the facility. 2. Rantai penularan. Untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi perlu mengetahui
Rantai penularan. Apabila satu mata rantai dihilangkan atau dirusak, maka infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Komponen yang diperlukan sehingga terjadi penularan tersebut adalah agen infeksi. Infectious agent adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan pada manusia. Agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, rickettsia, jamur, dan parasit. Ada 3 faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi, yaitu patogenitas, virulensi, dan jumlah dosis atau lot. Reservoir atau tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak dan siap ditularkan kepada reservoir yang paling umum adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan bahan-bahan organik lainnya. Pada orang sehat, permukaan kulit, selaput lendir, saluran napas atas, usus, dan vagina merupakan reservoir yang umum. Pintu keluar, portal of exit, adalah jalan dari mana agen infeksi meninggalkan. Pintu keluar meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit dan membrana mukosa, transplasenta dan darah serta cairan tubuh lain. Transmisi. Cara penularan adalah mekanisme bagaimana transport agen infeksi dari reservoir ke penderita yang susceptible. Ada beberapa cara penularan, yaitu 1. Kontak, langsung dan tidak langsung. 2. Droplet. 3. Airborne. 4. Melalui vehikulum, makanan, air, minuman, darah, dan 5. Melalui vektor, biasanya serangga dan binatang pengerat. Pintu masuk, portal of entry, adalah tempat di mana agen infeksi memasuki pejamu yang susceptible. Pintu masuk bisa melalui saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang tidak utuh, luka. Pejamu, host, yang susceptible adalah orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Faktor yang khusus dapat mempengaruhi adalah umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma atau pembedahan, pengobatan dengan imunosupresan. Faktor lain yang mungkin berpengaruhi adalah jenis kelamin, ras atau etnis tertentu, status ekonomi, gaya hidup, pekerjaan, dan herediter. 3. Faktor risiko, healthcare associated infections, HAIS, umur, neonatus dan lansia lebih rentan. Status imun yang rendah, terganggu, imunokompromis. Penderita dengan penyakit kronik, penderita keganasan obat-obat imunosupresan. Interupsi barier anatomis, kateter urin, meningkatkan kejadian infeksi saluran kemih (ISK). Prosedur operasi dapat menyebabkan infeksi luka operasi (ILO) atau surgical site infection (SSI). Intubasi pernapasan, meningkatkan kejadian hospital acquired pneumonia (HAPVAP). Kanula vena dan arteri, menimbulkan infeksi luka infus ili, bloodstream infection (BSI). Luka bakar dan trauma, implantasi benda asing, indwelling catheter, surgical suture material, cerebrospinal fluid shunts, vulvular vascular prosthesis, perubahan mikroflora normal. Pemakaian antibiotika yang tidak bijaksana menyebabkan timbulnya kuman yang resisten terhadap berbagai antimikroba. 4. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Proses terjadinya infeksi bergantung kepada interaksi antara suseptibilitas pejamu, agen infeksi, patogenitas, virulensi dan dosis, serta cara penularan. Identifikasi faktor risiko pada pejamu dan pengendalian terhadap infeksi tertentu dapat mengurangi insiden terjadinya infeksi, HAIS, baik pada pasien ataupun pada petugas kesehatan. 5. Strategi pencegahan dan pengendalian infeksi terdiri dari A. Peningkatan daya tahan pejamu. Daya tahan pejamu dapat meningkat dengan pemberian imunisasi aktif, contoh vaksinasi hepatitis B, atau pemberian imunisasi pasif imunoglobulin. Promosi kesehatan secara umum termasuk nutrisi yang adekuat akan meningkatkan daya tahan tubuh. B. Inaktivasi agen penyebab infeksi. Inaktivasi agen infeksi dapat dilakukan dengan metode fisik maupun kimiawi. Contoh metode fisik adalah pemanasan, pasteurisasi atau sterilisasi, dan memasak makanan seperlunya. Metode kimiawi termasuk klorinasi air, disinfeksi C,
memutus rantai penularan. Hal ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Tapi hasilnya sangat bergantung kepada ketaatan petugas dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan pencegahan ini telah disusun dalam suatu isolation precautions, kewaspadaan isolasi, yang terdiri dari dua pilar tingkatan yaitu standar precautions, kewaspadaan standar, dan transmission based precautions, kewaspadaan berdasarkan cara penularan. Prinsip dan komponen apa saja dari kewaspadaan standar akan dibahas pada bab berikutnya. D. Tindakan pencegahan pasca pajanan, post-exposure prophylaxis, PEP, terhadap petugas kesehatan. Hal ini terutama berkaitan dengan pencegahan agen infeksi yang ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya, yang sering terjadi karena luka tusuk, jarum bekas pakai atau pajanan lainnya. Penyakit yang perlu mendapat perhatian adalah hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada bab selanjutnya.